KPK menggunakan mobil tahanan, Noel sempat memberikan keterangan kepada rekan media begitu ya, bahwa mengatakan ia tidak terjaring OTT yang dilaksanakan oleh KPK dan juga tidak melakukan pemerasan. Hal ini tadi disampaikan Noel ketika tadi akan dimasukkan ke dalam mobil tahanan untuk segera ditahan. Hal ini memang bertolak belakang dengan keterangan yang disampaikan oleh KPK. Namun memang kalau misalkan kita mengacu kepada press release yang tadi dibacakan oleh Ketua KPK bahwa sebetulnya kasus ini adalah kasus dari tahun 2019 hingga tahun 2024. Di mana kita ketahui Noel ini baru menjabat sebagai Wamenaker ini pada tahun 2024 setelah kemudian pemerintahan Presiden Prabowo secara resmi begitu ya. Di mana memang kalau misalkan tadi kami juga melihat begitu bagaimana kemudian total dari kerugian negara yang diakibatkan oleh dugaan pemerasan sertifikasi K3 ini sejumlah 81 miliar dan 69 miliar diantaranya ini dialirkan ataupun diterima oleh salah seorang tersangka dengan inisial IBM. Nah, kita juga masih mencari tahu siapakah IBM ini, apakah ini juga merupakan pelaksana negara begitu ya, apakah ini merupakan ASN dari Kementerian Ketenagakerjaan. Tentu kita juga harus mendalami mengenai hal tersebut. Namun tadi jika kita mengacu dari konferensi pers yang disampaikan bahwa IBM lah yang kemudian menerima uang paling banyak sebanyak 69 miliar. Nah, bagaimana dengan Immanuel Ebenezer yang juga ditetapkan sebagai tersangka? Ia diduga menerima uang sebanyak 3 miliar dan juga 1 unit motor. Tentu kita juga harus mengetahui bagaimana kemudian struktur dari kasus ini, bagaimana keterlibatan Noel Ebenezer dan juga 10 tersangka lainnya, masing-masing dari tersangka ini kemudian kontribusinya apa begitu dalam kasus ini, sehingga tentu kita harus dalami. Tadi memang KPK sudah menetapkan 11 orang tersangka dari kasus dugaan pemerasan sertifikasi K3 pekerja ini, di mana kemarin KPK sudah memeriksa sebanyak 14 orang yang sudah diperiksa selama lebih dari 24 jam sebelum akhirnya KPK menetapkan hanya 11 diantaranya yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Tifal. Kasusnya dari 2019 dan yang sekarang salah satu yang terlibat atau yang dijatuhi status tersangka adalah Wamenaker Immanuel Ebenezer. Dugaannya terima uang 3M baru berjalan 2 bulan saat menjabat sebagai Wamenaker. Apakah ada peluang sebetulnya pihak-pihak lain yang menjabat di rentang Kemenaker 2019-2024 ini untuk berstatus sebagai tersangka juga? Adakah penjelasan dari KPK? Ya, Tifal, tadi kalau misalkan kita mengacu pada konferensi pers, memang yang diungkapkan adalah ini adalah inisial IBM. Siapa sebetulnya IBM ini? Tadi kalau misalkan kami menerima press release dari KPK yang mengatakan bahwa IBM ini merupakan koordinator Bina K3. Jadi memang kuat dugaannya ini merupakan pelaksana negara ataupun ASN dari Kemenaker. Tapi tentu hal ini tentu harus kita konfirmasi mengenai keterlibatan dari IBM ini sebetulnya siapa begitu, Tifal. Oke, Fetriska Ananda dan Yanuar Rusli melaporkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Terima kasih.